Sampun nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Baik, ini sedikit koreksi dalam lafadz qulillah. Nah, itu panjang ya, 2 harokat. Kemudian malikal mulki, itu ma-nya juga panjang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت Nah, ini mayit itu bacaannya pendek ya. Minal mayit, ngoten nggih. Kita ulang lagi. Wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ini lafadz al-hayy ada tasdidnya ya. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ini shin dalam lafadz syai' itu titiknya 3, suaranya agak ditebalkan, bukan seperti sin yang tanpa titik ya. Fi syai' gitu ya. Fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirkumullahu nafsah wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Nah, di sini perlu kita perhatikan dalam lafadz nafsim ada tanwin setelahnya mim. Nah, ini dalam tajwid bacaan idgham bi gunnah ya. Nafsim, nah, jangan cepat-cepat ya. Adapun kalimat min, nah, nun mati berjumpa dengan kha, ini idhar, jelas bacanya. Min, nah, min khai, bukan mendengung, bukan min, bukan begitu. Jelas ya, min ngaten ya. Kemudian rim khairim, rim kalimat rimnya itu, nah ini mendengung lagi. Tanwin berjumpa dengan mim, setelahnya ada huruf mim. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairim muhdara. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Nah, ini kita sedikit-sedikit karena sing sepuh-sepuh kersane nafasnya kuat ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi pada kalimat misu, ini mendengung, non mati berjumpa dengan sin. Kemudian nah, tanwin berjumpa dengan ta ya. Ini ikhfa hakiki kalau dalam tajwidnya. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha. Monggo.
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nah, ini ayat ini termasuk penting karena sering kita baca di dalam bayan ini ya, yang menjelaskan tentang sunnahnya Nabi. Maka ini bacaannya kita usahakan benar ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita telah membaca beberapa ayat suci Al-Quran dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Semoga menjadi pensyafaat untuk kita semua, baik di dunia, di kubur kita, di hari mahsyar, sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akan membacakan terjemahan dan juga tafsirannya. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Jadi hadirin sekalian, ayat ini Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menyampaikan kepada umatnya. Kurang lebihnya kalau dalam bahasa kita begini, wahai umatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada kalian berupa jabatan, berupa pangkat, berupa apa? Kerajaan. Ada yang punya pangkat ini, pangkat itu, mungkin ya, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan lain sebagainya. Ini hakikatnya hadirin sekalian yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki gitu. Nah ini dalam bentuknya ayat ini adalah bentuk doa. Qulillahumma Allahumma malikal mulki, maknanya ya Allah adalah zat yang maha merajai seluruh kerajaan. Karena engkau adalah rajanya di raja, engkau memberikan kerajaan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan juga engkau mencopot atau memecat siapa saja dari kekuasaan atau dari jabatan dari siapa saja yang kau kehendaki. Nah maka ini kalau kita melihat ini hadirin sekalian, ayat ini sudah kita renungkan, ayat ini sudah kita camkan di dalam hati, maka ketika diberi kekuasaan oleh Allah, diberi pangkat dan jabatan, maka kita tidak akan sombong, karena hakikatnya kekuasaan yang memberikan hanyalah Allah. Bahkan kita akan ingat, oh ini kekuasaan Allah berikan kepadaku adalah merupakan amanah, merupakan titipan, tanggung jawab yang aku harus menunaikan sesuai yang cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seorang kepala desa, ya dia akan punya tanggung jawab orang-orang yang berada di dalam naungan dia, yaitu satu desa tersebut. Maka dia akan menunaikan sifatnya seorang pimpinan yang benar itu bagaimana. Dia akan menunaikan amanah-amanah dari atasannya yang seharusnya disampaikan kepada rakyatnya gitu. Kemudian hadirin sekalian, kalau orang itu mengingati Allah juga mampu mencopot kekuasaan itu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka orang ketika sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pangkat, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, dia akan merasa khawatir. Ini aku kalau tidak menunaikan amanah yang Allah berikan kepadaku berupa pangkat dan jabatan tadi, bisa-bisa ini amanah ini dicabut oleh Allah. Nah, ya kan banyak kan orang Masya Allah berpangkat begini begitu, tahu-tahu masuk penjara. La ilaha illallah. Maka inilah hadirin sekalian, jadi ini menunjukkan kekuasaan, jabatan, pangkat yang ada di dunia itu tidak kekal abadi gitu. Tidak kekal abadi, hanya merupakan titipan yang sementara gitu. Makanya sebenarnya orang punya pangkat apapun tidak layak untuk menyombongkan dirinya. Nah, kadang orang kalau tidak pernah ngaji seperti ini, nggak pernah mendengar nasihat, nah dia sombong, wes ini kalau bukan aku pimpinannya, bukan aku rajanya, nah ini pasti nggak akan terjadi seperti ini seperti itu. Adalah akhirnya kesandung suatu masalah, kesandung suatu musibah, nah, justru malah Allah copot, Allah pecat dia dari jabatan yang Allah telah amanahkan kepada dia. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya engkau ya Allah yang memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau juga ya Allah menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hadirin sekalian, setelah Allah menceritakan bahwasanya seseorang diangkat jadi penguasa, jadi raja, punya pangkat dan jabatan, ini semata-mata Allah. Begitu juga yang mencopot dia dari kekuasaan dan pangkat yang Allah amanahkan kepada dia juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini, dan engkau juga ya Allah yang memberikan kemuliaan. Tu'til izzata liman tasya wa dhillata liman tasya. Nah, ya, yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehinaan, ini juga Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang itu sudah dalam kebaikan, tapi zahirnya Allah seakan-akan itu secara kasat mata, itu pandangan mata manusia itu seakan-akan dia hina. Salah satu contoh lah ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan putranya Nabi dan Rasul, yaitu putranya Nabi Yakub. Lah tiba-tiba kok Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah ini memang kadang Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan hambanya dengan cara yang Allah kehendaki, yang kadang menurut otak kita itu tidak masuk akal. Nah ini anaknya Nabi, anaknya Rasul, katanya
anaknya orang mulia kok malah dicemplungkan ke dalam sumur, bahkan setelah itu dicemplungkan ke dalam penjara. Nah, tapi setelah itu hadirin sekalian, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Yusuf berlipat kali ganda dari apa yang sudah dialami beliau sebelumnya. Nah, maka ini kalau orang dalam keadaan mulia, ya, dimuliakan orang sekampung, dimuliakan orang sedesa, orang sekecamatan, sekabupaten, maka dia akan ini sebenarnya kemuliaan ini bukan dari aku, hakikatnya datangnya dari Allah. Maka aku kalau di saat aku dalam keadaan mulia kok menyombongkan diriku, menyombongkan pangkat dan jabatan yang ada dalam diriku, ini jangan-jangan saya akan dihinakan oleh Allah, ya. Kemudian hadirin sekalian, kadang juga kita itu, ya, melihat, ya, orang hina, itu juga sebenarnya yang menghinakan ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai makhluk sesama manusia, walaupun kadang ada orang yang kita pandang hina, ya, nah ini kita tidak boleh menghinakan dia. Selagi dia masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan juga masih menjadi manusia, nah itu ada tingkatan-tingkatan bagaimana cara kita memuliakan dia. Nah, istilahnya apa? Orang itu ketika di atas itu ya jangan sombong lah, karena namanya apa? Orang di atas kan ya bisa jadi turun, bisa jadi, ya, merosot pangkat dan jabatannya itu. Nah, maka dengan adanya ayat ini hadirin sekalian, kita merenung, kita menghayati dan bertafakur. Di saat orang dimuliakan oleh Allah dia tidak sombong, di saat dia dihinakan oleh Allah dia tidak kecil hati, karena suatu saat juga Allah mampu memuliakan dia. Nah, di antara cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, biyadikal khair, ya Allah, di dalam kekuasaan Engkau lah seluruh kebaikan. Nah, jadi kata ahli tafsir di sini, setelah Allah menceritakan, nah, yang mengangkat seorang jadi raja, yang mencopot atau memecat dia, yang memuliakan, yang menghinakan, ini Allah. Kemudian Allah bercerita, ya Allah, di dalam kekuasaanku seluruh kebaikan. Maknanya apa? Kalau orang itu dalam keadaan berpangkat, dalam keadaan menjadi rakyat, dalam keadaan mulia, dalam keadaan hina, selagi dia selalu menghendaki kebaikan-kebaikan yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan selamat, ya, akan selamat. Nah, tentunya kebaikan yang Allah kuasai untuk umat ini, ya, apabila umat ini kembali kepada agama, kembali kepada takwa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian, gitu. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya, itu beliau ketika masih hidupnya baginda Nabi malah diperintahkan untuk minta doa kepada seseorang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi, nah, yaitu yang bernama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu salah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi belum pernah jumpa dengan Nabi. Sebabnya apa? Beliau punya seorang ibu yang sudah tua renta, kemana-mana itu ibunya digendong. Nah, karena waktu itu mungkin fasilitas belum punya, ya, belum punya onta, belum punya kuda, keledai, himar dan lain sebagainya. Itu rela kemana-mana ibunya digendong. Akhirnya apa? Kelihatannya kan hina ini. Kelihatannya orang kok hidup di zamannya Nabi kok nggak ketemu Nabi, malah lebih mengedepankan berkhidmat kepada ibunya. Nah, itu loh Sayyidina Umar, orang nomor 2 yang paling mulia, nah, setelah para nabi, para rasul. Sebagian ulama mengatakan begitu. Itu loh malah sama baginda Nabi disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Nah, maka inilah hadirin sekalian, jadi orang itu ketika menjadi orang yang mulia, Sayyidina Umar kan mulia karena menjadi Amirul Mukminin, ya, menjadi mertuanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kok malah sama Nabi diperintahkan, diutus Nabi untuk minta doa kepada seseorang yang menurut pandangan manusia itu biasa aja dia. Nah, inilah bagaimana tingginya orang yang birrul walidain, sampai Sayyidina Umar pun diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa kepada beliau, Sayyidina Uwais Al-Qarani.
Kemudian hadirin sekalian, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah atas segala sesuatu adalah zat yang maha berkuasa. Jadi Allah kuasa mengangkat seseorang, memecat seseorang, menghinakan seseorang, kemudian memuliakan seseorang. Ya kalau begitu ya kita seharusnya selalu kembali kepada Allah. Kita selalu mengamalkan agama Allah dalam keadaan mulia. Kita mikir apa perintah Allah di saat aku mulia, di saat aku berpangkat, di saat aku punya kekuasaan, di saat aku sedang dalam keadaan down, dalam keadaan turun pangkatnya, maka ini juga kekuasaan Allah. Apa perintah Allah di situ? Ya aku tidak boleh kecil hati, aku tidak boleh putus asa. Ya. Kan kadang ada orang itu ketika turun jabatannya atau ada kenikmatan yang dicabut oleh Allah, kadang dia putus asa. Lantas dia gantung diri, bunuh diri. Naudzubillah min. Nah, ini tidak boleh ini. Jadi yang membolak-balikkan keadaan juga hakikatnya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kita kembali kepada Allah. Kan banyak cerita ya. Nah, apalagi kemarin corona itu, ketika musim corona kan ada berita-berita itu orang gantung diri, orang nyemplung ke bengawan gitu. Nah, karena itu tadi dia tidak kuat dengan keadaan-keadaan yang Allah berikan kepada dia sebagai ujian. Nah ini kalau orang paham ayat ini, kemuliaan, kehinaan datangnya juga dari Allah. Maka saya harus bersabar di saat dalam keadaan merosot, dalam keadaan kita meningkat, ya kita bersyukur. Nah itulah perintah Allah. Baik, ayat yang berikutnya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ayat nomor 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki tanpa perhitungan atau tanpa batas. Jadi hadirin sekalian, Allah menceritakan di sini. Nah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat, ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan dari yang mati, dan juga Engkau yang mematikan dari yang hidup menjadi mati, gitu kan? Memasukkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Nah, maka ini kalau yang berkuasa ini semua Allah, ya kita tidak boleh kecil hati, tidak boleh putus asa. Ya. Di saat musim dingin begini, yang mendatangkan dingin juga Allah. Nah, nanti datang masanya musim panas, juga yang merubah musim dari dingin menjadi panas juga Allah. Maka ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang ada orang itu nggak kuat dengan panas. Nah, ketika datang musim panas, dia misuh-misuh. Naudzubillah min dzalik. Dia menghujat, ini Allah ini apa ini? Ini tidak boleh. Nah, jadi kalau orang itu sudah tinggi hakikat iman yang ada di dalam hati, keadaan dingin dia sabar. Karena ini nggak cocok dengan saya ini. Nah, keadaan panas juga gitu. Kalau dia cocok dengan panas, dia syukur. Alhamdulillah. Ini musim panas bagi para petani jagung, petani padi ini kan kalau menjemur padi cepat kering, nah maka dia gembira. Gunakan itu musim panas untuk taat kepada Allah. Begitu juga hadirin sekalian, Allah menceritakan di sini, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, ya kita lihat alam-alam di sekitar kita. Nah, itu jambu, ada mangga, itu kan dari biji itu kan, ya. Itu benda yang mati sebenarnya. Loh, ketika ditanam satu biji pelok itu, satu biji mangga tiba-tiba tumbuh. Nah, satu biji padi atau satu karung padi ketika disebar di sawah berubah menjadi kuintal, sekian kintal, bahkan sekian ton. Nah, ini hakikatnya yang menumbuhkan siapa? Allah. Maka orang datang ke sawah, dia akan ingat Allah. Nah, dia tidak sombong, sehingga dikatakan dalam surat Al-Kahfi ya, walaula iltakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Nah, jadi ada seseorang yang dia ini kalau masuk ke perkebunannya, masuk ke persawahannya, dia mengatakan masya Allah. Nah, apa yang Allah kehendaki akan terjadi.
La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. Nah, ini kalau orang diberi nikmat, itu dulu Kiai mengatakan diberi nikmat mobil. Nah, mobilnya ditulisi Masya Allah la quwwata illa billah. Itu katanya apa? Biar kekal nikmatnya itu. Nah, diberi rumah bagus. Itu kalau orang Yaman, orang Arab di Yaman itu rumah yang mewah-mewah itu, nah, itu ditulisi Masya Allah, Tabarakallah. Sebagian menulisi Masya Allah la quwata illa billah gitu. Katanya begitu ya. Maka inilah hadis sekalian. Jadi keadaan dia ini masuk ke perkebunan, persawahan ya, pertanian dia tidak sombong karena dia akan ingat Allah. Ini yang menumbuhkan Allah gitu. Kemudian wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Nah, Allah juga bisa mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Nah, ini banyak sekali contohnya ini. Nah, ini banyak sekali. Contohnya manusia, dari manusia sendiri kan keluar kotoran ini, kotoran itu, cairan ini, cairan itu. Nah, dari pohon-pohonan, ya, tidak semua pohon kan bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Kadang juga dimakan hama, dimakan wereng itu. Nah, ini padinya itu pohonnya hidup tapi benihnya kok mati. Itu juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin sekalian, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Engkau ya Allah yang memberikan rizki kepada siapa saja dengan tanpa batas. Maka kalau orang itu ingin sugih, ingin kaya, ya nyuwun nang Gusti Allah. Nah, maka Kiai mengajari doa ya Kafi, ya Ghani, ya Fattahu, ya Razzaq. Wahai Zat yang maha mencukupi, wahai Zat yang maha kaya. Ya Fattahu, wahai Zat yang maha memberikan pertolongan dan pembukaan penaklukan di mana-mana. Ya Fattahu, ya Razzaq, wahai Zat yang maha memberi rizki. Nah, ini kalau ijazah yang diberikan oleh guru kita. Kalau orang itu ingin tidak habis-habis berasnya, tidak habis-habis hartanya, ini mewiridkan ini setiap hari 360 kali. Nah, pinten Pak? 360 kali. Pripun? Insyaallah dipraktekne nggih. Nah, itu. Jadi dulu Kiai Mahmud itu mengajari putra-putranya setiap hari mewiridkan ini gitu. Maka kata beliau, kalau kamu mewiridkan ini itu lebih baik daripada kamu punya pabrik, punya sawah. Kalau punya pabrik, kita sendiri yang ngurus pabrik kan ya kerepotan kan, nggak jadi ngamalkan agama. Tapi kalau kita yang mewiridkan, pabriknya jalan, diurus orang, hasilnya kita nikmati, kata beliau begitu. La ilaha illallah. Maka inilah hadis sekalian, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rizki kepada siapa saja yang engkau kehendaki dengan tanpa batas. Begitu juga diajari oleh Maulana Sa'ad dalam kitab Muntakhab Ahadits itu. Barang siapa yang dia masuk ke rumahnya, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan suratul Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad, ila akhir surah, sampai akhirnya surat, maka Allah akan jamin rizkinya orang yang di dalam rumah tersebut. Jadi sebenarnya kunci rizki ya kembali kepada agama Allah. Nah itu Pak, orang-orang kafir kok ada yang kaya-kaya, ada yang. Nah ini hadis sekalian, kalau untuk orang beriman itu sebenarnya bukan rizki dia sebenarnya itu ya. Itu merupakan ujian, merupakan apa istilahnya? Istidraj, ya. Lulon. Orang Jawa bilang itu lulon. Nah, lulon itu pribon, ada anak kecil sudah tahu pilek sama orang tuanya nggak boleh minum es. Tapi anaknya ngotot terus, akhirnya sama bapaknya diberi es 1 tremos. Ini namanya istidraj gitu. Jadi orang kafir ya begitu, sebenarnya dia kan sakit kan, karena dia tidak iman kepada Allah, dia mensyirikkan Allah. Nah, kamu tuh sebenarnya nggak layak tinggal di dunia, itu nggak layak lah, kok malah sama Allah diberikan kekayaan sekian, itu merupakan istidraj ya. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 28, la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yang artinya janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.
Sebagian juga mengartikan aulia itu sebagai teman akrab itu, dengan tanpa melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksaannya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Jadi ayat ini menerangkan hadirin sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah jangan sampai memilih pimpinan-pimpinan itu yang tidak iman kepada Allah. Karena orang yang tidak iman kepada Allah itu kan hakikatnya musuh-musuh Allah. Lah orang musuhi Allah kok kita jadikan pimpinan, ya. Nah, makanya kalau ada pilihan-pilihan itu, tertibnya kita milih orang yang iman kepada Allah. Nah, ini semuanya orang Islam, Pak, calonnya itu. Ya kita pilihlah mana yang paling imannya sempurna, mana yang paling takwa kepada Allah. Kalau kita enggak tahu kapasitas para calon pimpinan tadi, ya kita istikharah, doa, ya Allah, Engkau berikan petunjuk kepadaku siapa yang layak aku pilih sebagai pimpinan di negaraku, pimpinan di provinsiku, pimpinan di kabupaten, di kelurahan, pedesaan, dan lain sebagainya. Begitu insya Allah, Pak, ya. Nah, jadi ini juga sebagian ahli tafsir menafsiri aulia, kalimat aulia, jangan sampai kita menjadikan teman akrab aulia itu, ya. Nah, karena orang dimusuhi Allah kok kita mendekat kepada dia. Kita mendekat kepada orang kafir itu sebenarnya niatannya untuk mendakwahkan agama, bukan menjadikan teman akrab. Karena dia orang dimurkai Allah, kok kita dekat sama dia. Lalu nanti kalau siksaan Allah, azab Allah turun kepada dia, jangan-jangan kita kena percikannya, gitu. Nah, maka ini memang ya di dalam agama pun ada yang namanya toleransi atau apa ya, tepos liro nanti yang Jawa ya. Nah, tapi kan ada batasan-batasannya. Gitu. Di antaranya kita tidak menyakiti mereka, kita memberikan kebebasan dia. Nah, ya terserah sesuai agama atau kepercayaanmu. Nah, yang penting kita juga di dalam mengamalkan iman kepada Allah, mengamalkan taat dan takwa kepada Allah, kita tidak diganggu. Insyaallah mengatakan ya. Nah, maka hadirin sekalian, wa ilallahil masir, dan semua akan kembali kepada Allah. Yang iman, yang tidak iman, yang Islam, yang kafir, semua nanti di akhirat kembali kepada Allah. Cuman perbedaannya, orang yang iman kembali kepada surganya Allah, orang yang kafir, orang yang musyrik kembali kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Nah, ini ilmu tingkat tinggi ini ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan, maksudnya dinyatakan itu menjelaskan gitu ya, menampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau orang itu di dalam hatinya terlintas, terfikir mau berbuat jahat kepada orang atau bersuudzon, berburuk sangka kepada orang lain, atau istilah apa, gerutu ya. Nah, orang itu wah monggo elek kok yang ini istilah gitu. Allah Maha mengetahui. Nah, tapi itu sebenarnya masih mending daripada ditampakkan. Karena sebagian hadis itu menerangkan, ya Rasulullah, kalau semua apa yang terlintas di dalam hati Allah Maha mengetahui, kemudian ternyata yang terlintas di dalam hati itu adalah buruk, terus bagaimana? Kita nggak ada orang yang baik, kata para sahabat begitu. Maka Nabi mengatakan, jadi kalau lintasan-lintasan fikiran-fikiran yang ada di dalam hati kamu sebelum kamu praktekkan dalam kehidupan yang nyata, dalam amalan yang nyata, Allah Maha mengampuni. Tapi ini untuk orang-orang yang selalu muqarrab kepada Allah, ini juga menjadi aib. Nah, orang kok senengannya suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Nah, maka ini perlu kita latih. Nah, kalau kita melihat keburukan atau aibnya saudara muslim kita, tetangga kita, jangan-jangan mataku itu tadi keliru melihat itu. Nah, atau tadi saya melihat itu hanya mimpi aja, kita tutupi begitu. Insya Allah Pak ya. Nah, jadi
Jangan sampai ini ya, kita menyembuhkan dengan keburukan atau kebaikan, itu juga Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah peringatkan kamu akan diri atau siksaannya. Allah Maha Penyayang terhadap seluruh hamba-hambanya. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin muhdara, ay yaumal qiyamah yajidu kullu menjadi fa'il, yajidu kullu insanin jazaan amilahu hadiran la yaghibu anhu, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, fa in kana ilmuhu hasanan sarrahu dzalika wa afrahah. Jadi nanti di hari kiamat itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas dengan ganjaran dan pahalanya, yang keburukan akan dibalas dengan siksaan dan nerakanya. Ini juga dikuatkan dengan hadisnya baginda Nabi, al jazaa'u min jinsil amal. Pembalasan dari Allah itu adalah tergantung amalannya. Kok orang berbuat baik, ya balasannya akan baik. Kok orang berbuat buruk, ya ini akan dibalas dengan keburukan. Inilah dalil daripada yang sering dalam kehidupan kita itu dikatakan hukum karma. Ya, hukum karma. Kalau orang berbuat baik, walaupun dia tidak disebut-sebut orang, tidak diketahui, ya pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berbuat buruk, walaupun nggak ada yang tahu, disembunyikan, dirahasiakan, bukti-bukti fisik dihilangkan semua, CCTV-nya dirusak dan lain sebagainya, ya pasti Allah akan membalas keburukan dia itu. Maka inilah hadirin sekalian, dengan adanya ayat ini kita di dalam bertindak tanduk, istilahnya orang Jawa, di dalam berlaku, berperilaku dalam kehidupan kita berkeluarga, berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, di lapangan kerja, maka kita akan penuh dengan kehati-hatian. Kira-kira yang aku katakan, kira-kira yang aku kerjakan ini baik atau buruk gitu. Nah, karena ini sudah Allah jelaskan, apa yang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, apa yang buruk akan dibalas juga dengan keburukan. Tapi hadirin sekalian, yang namanya manusia, apalagi kita bukan nabi, bukan rasul, ini kadang juga terpleset. Sudah hati-hati sebenarnya, sudah hati-hati kita. Betul-betul sudah ngati-ngati, tapi kadang juga masih kepleset. Maka di dalam Islam ada yang namanya istighfar, ada yang namanya taubat. Maka masyayikh kita itu menyarankan, biar ucapan kita, kemudian gerak-gerik kita, kemudian itu fikir kita itu selalu di dalam bimbingan Allah. Itu amalannya adalah kita selalu sholat istikharah. Pagi itu sholat duha, diniatkan istikharah boleh. Supaya apa? Gerakan kita, perkataan kita, pikiran kita dari pagi sampai sore ini dalam bimbingan Allah, kita ditunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang sahih, sesuai yang ada dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau tunjukkan aku jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya gitu. Sore hari atau malam hari habis maghrib kita sholat ba'diyah, kita sholat awabin. Ini sebagian masyayikh kita juga menyarankan, biar perkataan kita, pikiran kita, perlakuan kita mulai malam sampai pagi hari ini dalam bimbingan Allah, kita istikharah juga. Nah, sholat istikharah ini bisa masuk di dalam, boleh, maksudnya masuk itu bagaimana? Sholat ba'diyah juga diniatkan istikharah juga boleh. Kalau ingin pahalanya tambah, ya sholat ba'diyah sendiri, istikharah sendiri. Nah ini kata Kiai Uzairan dulu begitu. Nah, ustadz
yang akan bergerak ke cabang-cabang, ya kan jauh dari Temboro ya, yang Sulawesi ke Sumatera, Kalimantan. Beliau mengatakan kamu akan jauh dari saya, ya, jauh dari bimbingan saya secara dohir. Maka kamu buat istikharah setiap hari, biar perkataan kamu, omongan kamu, ucapan kamu, perbuatan dan perilaku kamu serta fikir-fikir kamu itu selalu meningkatkan agama di sana. Nah, insya Allah ya. Nah, kita kan ingin meningkat ya. Di Pelem sini ingin meningkat agamanya, di daerah jenengan, musola jenengan, masjid jenengan. Nah, ini diantara amalannya adalah istikharah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya 1-2 orang. Monggo. Nggih. Monggo, Pak. Mendengar kan nggih? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW, qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Nah, oke, mau jelas ya. Nah, manusia kalau nggak ada hati kan nggak fungsi kan dia. Nah, kalau nggak punya liver nggak fungsi. Makanya itu alim ulama untuk orang meninggal dunia biar di kuburannya diringankan, bahkan dibebaskan dari siksa kubur, orang sakit. Nah, karena itu merupakan hatinya Al-Quran. Kalau kita mau baca Al-Quran dari surat Fatihah sampai An-Nas kan mungkin kelamaan ya. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan sayangnya ada ringkasan-ringkasannya Al-Quran. Di antaranya adalah surat Yasin. Kamu jelas bagai? Ya, alhamdulillah. Monggo, Bah. Yeah. Farrij hammi wa karbi. Yeah. Ya. Yeah. Ya, itu ada kesamaan juga. Nah, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, kalau di dalam surat Al-Maidah kan jelas, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan jadikan orang Yahudi Nasrani. Kalau di sini kafir secara umum. Kalau Yahudi Nasrani kan lebih identik orang-orang yang mengkultuskan Nabi Musa untuk orang Yahudi ya, tidak mengakui Nabi Muhammad. Kalau orang Nasrani mengakui Nabi Isa, tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, kemudian ayat ini lebih umum lagi. Ya mungkin ada orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Majusi, penyembah api dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang ateis yang nggak punya agama, seperti di mana Korea Utara ya, mereka kan tidak mengakui kalau adanya Tuhan kan. Yang ada kan kerja, duit gitu kan. Nah, makanya ini jangan sampai kita memilih mereka semua untuk menjadi pimpinan-pimpinan kita. Kemudian farij hammi wa karbi. Nah, nyuwun sewu saged dalam kersane jelas nggih. Ya alhamdulillah. Amin nggih. Oh niki. Ya sahibal qudrati farij anni hammi wa karbi. Ini artinya ya Allah, wahai zat yang memiliki kekuasaan. Nah, sahibal qudrati, memiliki kekuasaan di langit, di bumi, di dunia, di akhirat. Yang memiliki hanya Allah. Farij, engkau longgarkan anni dariku hammi, kesedihan dan kesusahanku, wa karbi dan kerupekan. Nah, kalau ham itu kaitannya dengan hati. Kalau karbi itu kaitannya dengan dohirnya manusia. Contohnya kalau orang istilahnya ekonominya kurangan, ya akhirnya sumpek aja kan. Nah, mau beli ini nggak keturutan, beli itu nggak bisa gitu. Kalau ham itu kadang orang kaya raya tapi hatinya sedih terus, hatinya gundah gulana terus. Nah, punya ini masih kurang, punya itu masih kurang. Nah, maka inilah termasuk doanya ya.
Mekaten Pak nggih. Sampun jelas nggih? Alhamdulillah. Wonten malih Kang Tanglet monggo Pak Lasmin. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggih, Pak. Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih, nggih. Memang kalau tulisan mushaf yang dari Saudi itu sebagian seperti itu karena memang menurut mereka orang-orang Saudi namanya lafadz Allah itu kan sudah masyhur dan terkenal kalau lamnya itu dibaca panjang. Lah kalau kita orang Indonesia, orang Ajam atau selain orang Arab itu kan kadang belum tahu kan. Nah, makanya sama percetakan yang dari negara Indonesia itu lafadz Allah itu harokatnya dibuat berdiri biar orang-orang awam itu tidak salah ketika melafatkan dan membaca itu di antara hikmahnya begitu. Nah kemudian juga mungkin di dalam mushaf yang Saudi itu ada namanya Rosem Utsmani ya. Rosem Utsmani itu naskahnya itu adalah seperti apa yang telah ditulis oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan, itu namanya teks sesuai yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu Amirul Khalifah yang nomor 3 ya, Khulafaur Rasyidin yang nomor 3. Nah itu sebenarnya ada hikmahnya. Contohnya lafadz Maliki Yaumiddin itu kalau di dalam tulisannya Sayyidina Utsman Maliki itu tidak ada alifnya. Tapi kalau di mushaf Indonesia kadang Maliki ada alifnya. Itu khusus pada satu riwayat qiraah yaitu Imam Hafiz. Nah, kalau kalimat Maliki kok tidak ada alifnya, itu ya semua qiraah sabah itu bisa dibaca di situ, Pak. Ya. Kan sebagian imam qiraah sabah itu ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita kan bacanya Maliki Yaumiddin. Kurang lebihnya begitu. Saudi tetap panjang, tetap panjang. Aturannya mengikuti tajwid yang ada yaitu panjang. Makanya itu tadi karena orang-orang Saudi kan sudah masyhur kan di kalangan mereka itu ya namanya lafadz jalalah yaitu lafadz Allah itu dibaca panjang gitu. Nah, kalau kita orang Indonesia ya mengikuti apa namanya itu para percetakan itu memang kalau ini saya tulis pendek karena kita orang Ajam nanti malah takutnya dibaca pendek semua malah salah semua, akhirnya dibuat berdiri harokatnya. Mekaten Pak nggih. Nggih alhamdulillah. Di HP sama nggih. Nggih gitu, seperti itu nggih. Cekap niki. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majlis, mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.